Bertemu kembali dengan kita dari kelompok dari Fismek 12 akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus bebas beraturan atau GLBB. Berikut anggota kelompok kita ada Albertus, ada Bagas, ada saya sendiri Patrick, dan ada Rafif. Yang pertama kita akan membahas tentang GLB atau gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Yang dimaksud di sini adalah misalkan ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan 5 meter per second pada sebuah jalan yang lurus. Maka pada waktu tertentu ketika mobil tersebut masih bergerak GLB, mobil tersebut akan tetap berjalan selama 5 meter per second, tidak mengalami penambahan kecepatan. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0, atau ditulis A sama dengan 0. Berikut ada rumus gerak lurus beraturan atau GLB dapat dirumuskan dengan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan meter per second, S adalah perpindahan atau jarak meter, dan T adalah waktu atau second. Jadi rumus dari kecepatan adalah perpindahan atau jarak dibagi dengan waktu. Jika posisi benda mula-mula di S0, setelah waktu T, posisinya menjadi, itu rumusnya S sama dengan S0 ditambah V kali T, di mana S0 adalah posisi mula-mula suatu benda atau posisi awal benda tersebut berada. Berikut menunjukkan grafik GLB. Grafik jarak terhadap waktu bisa dilihat sendiri. Semakin lama waktu mobil melaju dengan kecepatan tertentu, maka jarak yang dihasilkan akan semakin besar pula. Ini bisa dilihat dengan rumus S sama dengan V dikali T tadi. Oke, kembali lagi dengan saya, Rafif Diva Pagansa, sebagai salah satu anggota dari kelompok dari kelas Fismek 12. Pada kesempatan kali ini, karena tadi sudah dijelaskan mengenai rumus-rumus dan persamaan dari gerak lurus beraturan, sekarang sudah waktunya saya menjelaskan dan memberikan soal untuk menerapkan rumus-rumus tersebut. Contoh yang pertama, yaitu ada sebuah mobil melaju di lintasan lurus dengan kecepatan 50 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut jika waktu tempuhnya 30 menit? Dari pertanyaan tersebut, dari soal tersebut, kita sudah mendapatkan modal berupa kecepatan atau V dan waktu atau T, dan V dan T-nya itu sebesar V-nya 50 km per jam dan T-nya sebesar 30 menit. Untuk menjawabnya, karena di sini ditanyakan adalah jarak, berarti rumus yang digunakan adalah S sama dengan V kali T. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu V sama dengan 50 dan T sama dengan 30 menit. Untuk T, karena dia masih dalam satuan menit, diubah dalam satuan jam, jadi setengahnya. Dan didapatkan 50 dikali 0,5 sama dengan 25 km. Dan setelah 30 menit, dengan kecepatan 50 km per jam, mobil tersebut telah menempuh jarak sejauh 25 km. Soal kedua, yaitu ada sebuah kereta cepat berada di 2 km dari stasiun. Kereta tersebut bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Pada jarak berapakah kereta itu dilihat dari stasiun setelah 15 menit? Di sini kita sudah mendapatkan 3 modal, yaitu S0 atau jarak awalnya yaitu sebesar 2 km, lalu kecepatannya sebesar 80 km per jam, dan waktunya sebesar 15 menit atau 0,25 jam. Dan ditanyakan berapa jauh jaraknya. Dijawab dengan menggunakan rumus S sama dengan S0 ditambah V dikali T, sama dengan 2 jarak awalnya ditambah 80 kecepatannya dikali 0,25 itu waktunya, dan didapatkan hasil sebesar 22 km. Maka setelah 15 menit kereta berada 22 km dari stasiun.
Kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang dimana teman saya akan menjelaskan materi ini lebih lanjut. Ya, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh saya, Bagas. Gerak lurus berubah beraturan. Ditunjukkan dengan besar percepatan A sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V dibagi dengan perubahan waktu atau delta T. Maka akan didapat A sama dengan delta V per delta T. Nantinya akan diturunkan sehingga kita mendapat rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, percepatan itu dibagi menjadi dua macam. Bila A bernilai positif atau A lebih gede daripada 0, maka itu adalah percepatan. Jika A bernilai negatif atau lebih kecil daripada 0, maka itu adalah perlambatan. Grafik GLBB. Di GLBB ini terdapat 3 grafik, yaitu grafik VT atau kecepatan dengan waktu, dan grafik percepatan dengan waktu atau AT, atau grafik jarak terhadap waktu, grafik ST. Nah, dari grafik kecepatan dengan waktu, kita dapat mencari rumus jarak. Rumus jarak tersebut adalah luas grafik tersebut. Luas grafik tersebut kan berbentuk trapesium, maka rumusnya adalah jumlah garis sejajar dikali dengan setengah tinggi. Maka kita akan mendapat rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Dari rumus yang sebelumnya, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT, akan kita substitusikan ke rumus jarak, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, maka kita akan mendapatkan ketiga rumus ini. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Keterangannya dapat dilihat di sini, yaitu VT sama dengan kecepatan akhir benda dengan satuan M per S, dan V0 sama dengan kecepatan awal benda dengan satuan M per S juga. A sama dengan percepatan benda dengan satuan M per S kuadrat. S adalah perpindahan benda atau jarak dengan satuan meter. Dan yang terakhir adalah T, yaitu waktu dengan satuan second. Ya, akan dilanjutkan dengan saya, Albert di sini. Sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama sudah terlampir di layar. Soalnya adalah sebuah mobil yang berhenti di tempat parkir tiba-tiba bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapa kecepatan mobil tersebut setelah selang waktu 1 menit? Jadi di sini kita untuk mengerjakan soal seperti ini, kita mencari dulu informasi apa saja yang sudah kita ketahui. Kita di sini dapat mengetahui bahwa mobil ini awalnya berhenti. Maka kecepatan awalnya atau di sini ditulis sebagai V0 sama dengan 0. Kemudian kita ketahui bahwa mobil ini tiba-tiba bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Maka kita dapat menuliskan di sini percepatannya, atau di sini kita lambangkan sebagai A untuk acceleration 2 meter per second kuadrat. Setelah waktu yang ditanyakan adalah berapa kecepatan mobil tersebut setelah selang waktu 1 menit. Jadi kita mengetahui bahwa yang dipertanyakan adalah kecepatan akhir atau VT. Kita tulis di sini. Setelah waktu 1 menit. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Mari kita gunakan mengubah 1 menit tersebut menjadi 60 sekon. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan rumus yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu VT sama dengan V0 plus AT.
Untuk mendapatkan VT, kita tinggal memasukkan saja V0-nya sama dengan 0, plus percepatannya adalah 2 dengan T-nya 60 sekon. Kita dapat menemukan bahwa kecepatan akhir sama dengan 120 meter per second. Jadi, setelah 1 menit, mobil tersebut memiliki kecepatan 120 meter per second. Kemudian, untuk soal kedua, kita dapat ada soal lagi bahwa mobil berhenti di pinggir jalan, kemudian bergerak dengan percepatan 20 km per jam kuadrat. Berapa jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 30 menit? Seperti sebelumnya, kita mencari dulu informasi yang ada di dalam soal ini. Kita mengetahui bahwa mobil tersebut awalnya berhenti di pinggir jalan sehingga V0-nya juga 0. Kemudian bergerak dengan percepatan 20 km per jam kuadrat. Kemudian ditanya adalah berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut dalam waktu 30 menit. Jadi untuk soal ini yang ditanya adalah jarak, atau kita sebut di sini, kita lambangkan di sini sebagai S. Untuk memudahkan kita, mari kita ubah waktu 30 menit ini menjadi setengah jam agar satuannya menjadi sama semua dengan percepatannya, sehingga dapat memudahkan kita dalam mengerjakan soal tersebut. Seperti sebelumnya, kita juga dapat menggunakan rumus yang sebelumnya tadi sudah tercantumkan. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dari A kali T kuadrat. Dapat kita masukkan bahwa V0-nya sama dengan 0, T-nya tadi sama dengan setengah jam, ditambah setengah dikali percepatannya adalah 20, dikali setengah kuadrat. Dari sini kita mendapatkan bahwa jaraknya adalah 2,5 km. Jadi setelah 30 menit, mobil tersebut telah menempuh jarak sejauh 2,5 km. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.